Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah perilaku organisasi dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang materi evaluasi kinerja dan kompensasi. Nah, manfaat-manfaat evaluasi kinerja ini sangatlah diperlukan karena memberikan feedback setelah serangkaian kegiatan dalam organisasi. Yang pertama ada penyesuaian kompensasi, yang kedua keputusan-keputusan penempatan, yang ketiga ada kebutuhan latihan, yang keempat ada perencanaan dan pengembangan karir, yang kelima ada menghindari kesalahan-kesalahan tantangan eksternal. Nah, evaluasi kinerja ini sangatlah diperlukan untuk dilakukan secara berkala dan formal untuk menghindari sisi negatif. Maka, evaluasi kinerja ini haruslah direview secara berkala dan periodik. Selanjutnya adalah bias penilaian paling umum. Yang pertama adalah kecenderungan nilai tengah. Biasanya penilai menghindari memilih nilai ekstrim dan biasanya akan memberi antara angka 3 atau 4. Dan yang kedua adalah bias terlalu lunak atau terlalu keras. Lisensi bias disebabkan karena penilai cenderung terlalu murah dalam memberikan nilai. Sedangkan Stigner bias biasanya penilai terlalu mahal dalam memberikan nilai. Dan yang ketiga adalah prasangka pribadi yang subjektif dan mempengaruhi penilaian. Yang keempat adalah halo efek, tidak hanya terjadi saat wawancara penerimaan karyawan, tapi juga saat penilaian prestasi karyawan. Dan yang terakhir adalah kesan terakhir. Penilai akan menganggap kesan terakhir dalam arti prestasi terakhir sebelum penilaian terjadi, itulah yang menggambarkan prestasi karyawan. Selanjutnya adalah distorsi yang dapat dihindari. Yang pertama adalah pelatihan khusus penilai yang bertujuan menunjukkan dan menjelaskan berbagai bias yang terjadi serta akibat-akibatnya dan menekankan kepentingan penilaian prestasi karyawan sehingga harus dilakukan dengan objektif dan tidak memihak. Yang kedua adalah pemberian umpan balik atas hasil penilaiannya. Bisa jadi penilaian subjektif yang cenderung baik dapat merangsang karyawan untuk betul-betul berbuat baik seperti penilaian nilai. Yang ketiga adalah pemilihan teknik penilaian prestasi yang tepat dan cocok. Teknik penilaian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang ada prestasi di masa depan dan prestasi di masa lalu. Selanjutnya adalah pendekatan sifat. Evaluasi kinerja dengan pendekatan sifat bertujuan untuk memusatkan perhatian pada seberapa jauh individu memilih karakter atau sifat tertentu atau disebut dengan metode penilaian yang berorientasi di masa lalu. Pendekatan ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih mudah diukur dan cenderung faktual sesuai dengan kenyataan, dan yang kedua, lebih mudah untuk mengembangkan dan mengenal gerisir variasi karakter atau sifat individu. Selanjutnya, pendekatan hasil. Evaluasi kinerja dengan pendekatan hasil menekankan pada pencapaian hasil karyawan. Pendekatan hasil ini meminggirkan proses. Bagi manajemen proses tidaklah penting kecuali pencapaian target secara kuantitatif. Selanjutnya, pendekatan manajemen kinerja strategi. Evaluasi kinerja dengan pendekatan manajemen kinerja strategi bertujuan untuk mencapai tujuan strategi organisasi dan cenderung berorientasi jangka panjang. B. Tujuan administrasi kompensasi. Beberapa tujuan administrasi kompensasi adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh karyawan yang berkualitas. 2. Mempertahankan karyawan potensial. Dan 3. Menjamin keadilan. Dan 4. Menghargai evaluasi kinerja. Dan 5. Mengendalikan biaya. 6. Memenuhi peraturan. Selanjutnya ada C, proses kompensasi. Yang pertama ada insentif finansial, yang kedua ada insentif individual, dan yang ketiga ada sistem insentif kelompok. Selanjutnya D, kompensasi perlengkapan. Kompensasi perlengkapan atau fringe benefit dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Kompensasi ini berupa penyediaan paket dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan. Terdapat 4 macam kompensasi pelengkap yang bisa ditemui dalam praktik suatu organisasi. Yang pertama, pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time off benefit. Yang kedua, perlindungan ekonomi terhadap bahaya. Yang ketiga, program pelayanan karyawan seperti program rekreasi. Dan yang terakhir, pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara ilegal. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.